Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen manajemen. Di sini kita masuk pertemuan yang membahas tentang English. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang English, ya. Dan ini untuk part 2-nya akan kita lanjutkan tentang list linear. Nah, di sini saya akan jelaskan operasi-operasi dasar pada linked list atau list linear. Nah, kemarin itu kita sudah membuat sebuah deklarasi, ya, lalu pembuatan list kosong, mengecek list kosong atau tidak, mencetak linked list, itu salah satu traversal. Nah, kita juga sudah membahas pada ADT linked list untuk tambah depan, ya, untuk tambah depan. Nah, di sini saya akan membahas secara teori, ya, secara teori dan nanti dengan coding sederhana tanpa ADT itu untuk tambah depan, tambah tengah, dan tambah belakang atau tambah akhir. Lalu menghapus linked list, penggabungan, dan pencarian. Ya, ini operasi-operasi dasar pada linked list. Dan saya kira kalau Anda sudah pernah menggunakan Python, operasi ini tinggal Anda pakai semua, fungsinya tinggal Anda pakai. Ketika Anda pakai bahasa C, ya, ternyata membuat operasi-operasi seperti ini harus dilakukan secara manual. Tapi tidak apa-apa, kita akan sambil belajar di sini. Nah, ini kemarin untuk deklarasi saya kira sudah dibahas. Ini saya hanya sekedar sekedar review saja, ya. Ini yang tanpa ADT, ya. Jadi untuk membuat deklarasi list, ya, jadi list itu ada next dan ada data, ya. Dan di sini ada head atau first, ya. Kalau di bahasa ADT itu pakai first, tapi sebetulnya ini sama saja, ya. Jadi head sama dengan 0. Kalau yang di ADT kita bisa menggunakan head sama dengan nil, sama saja. Nah, lalu is empty, ya, kita cek apakah head sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0, maka return 1 artinya true, ya, benar kosong. Kalau tidak berarti false, ya, salah, tidak kosong. Lalu yang berikutnya di sini, ya, untuk mencetak isi linked list kita membuat struct temp, ya, struct temp. Jadi boleh dikatakan seperti ini gambarannya, ya. Kalau saya punya gambaran, ya, di sini ada list seperti ini, ya. Saya buat gambaran ada list. Nah, ini seperti ini. Ini ada head-nya, head atau first, ya. Ya, sama saja lah. Nah, ini seperti ini, dia menunjuk ke sini. Ini isinya misalnya 1, 2, 3. Ya. Ini 100. Sorry. Ini mungkin alamatnya enggak usah urut, enggak apa-apa karena ditulis secara random. Ini 300. Ya. Ini alamat 100 misalnya. Ya, ini alamat 200, ini alamat 100, ini alamat 300. Yang terakhir itu nil. Ya, atau kosong atau 0. Next-nya 0. Nah, ketika kita membuat struct node temp di sini, ya, ada temp di sini. Ya, ada temp di sini. Berarti kita membuat temp. Saya tulis T kecil. Dia menunjuk ke sini sama dengan head. Ya. Jika dia tidak sama dengan 0, temnya tidak sama dengan 0, berarti kan ini dilihat, ya. T-nya sama dengan head, kalau head-nya tidak kosong kan berarti dia menunjuk alamat 200. Ya, menunjuk alamat 200 di sini. Nah, maka dia akan mencetak temp data. Ya, ini cetaknya berarti saya tulis
list sama dengan temp datanya 1. 1 ya. Lalu temp sama dengan temp next. Next-nya 100. Alamat 100 berarti bergeser pindah ke sini. Ya. Tempnya tidak sama dengan 0, ya tidak sama dengan 0. Berarti di sini kita isi 200. Kita isi 2 ya. Lalu temp sama dengan temp next. Ya, next-nya 300 dicoret, geser, dia menunjuk ke sini. Jadi temp ya, awalnya di head, dia akan bergerak terus. Ya. Lalu di sini kita cetak 3. Ya. Terus karena tidak sama dengan 0 ya. Ini bergerak next-nya apa? Next-nya dia sama dengan 0. Berarti dia kosong, time-nya jadi kosong, 0. Ya. Ya sudah, dia berhenti. Ya, lalu cetak printf \n. Jadi bisa dikatakan temp digunakan sebagai pointer untuk menunjuk isi elemen yang akan dicetak. Nilai temp dimulai dari head lalu dilakukan looping selama address berikutnya berisi tidak 0. Nah, ini cara untuk mencetak link list secara sederhana tanpa ADT. Nah, lalu yang berikutnya, di sini saya akan jelaskan operasi penambahan elemen, ya mungkin dari belakang, dari depan, dan dari tengah pada urutan tertentu. Yang kemarin kita sudah bahas di praktikum itu dari depan. Tapi tidak apa-apa, nanti akan saya bahas ulang di sini. Ya, seperti apa sih? Ya, jadi saya akan refresh lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk penambahan elemen di belakang. Algoritma yang pertama, jadi ada algoritmanya, buat node baru. Ya, di sini ya, ada node baru ya. Ini ada node baru, lalu isi dengan data. Anggap aja ini sudah ada datanya. Di alamat 100 misalnya. Lalu checklist, ya, checklist. Listnya kan ada di first ini ya, first atau head. Ya, kosong atau tidak. Kalau dia tidak kosong, ya, karena first-nya di sini 0 ya, di sini ya, first-nya 0. Nah, kalau dia kosong ya, sorry, ini first ya, ini first, jadi ini sudah ada isinya, Jadi kalau dia tidak kosong, ini first element, sorry ya, ini first element, ini new element. Ya, ini new element. Kalau jika kosong, ya jadikan node tersebut menjadi node pertama ya dalam list. Jika kosong ya, jika kosong. Jadi sorry di sini ini ada first element. Saya akan membuat di sini, saya akan buat di atas, agak atas sini aja. Nah, di sini ada head, saya tulis head. Ya. Awalnya dia cek ini kosong atau tidak. Ini kan ada isinya. Berarti headnya menunjuk ke sini. Ya, ini ada isinya. Ya, berarti menunjuk ke sini. Nah, terus kalau dia kosong, jadikan node menjadi node pertama yang ini tadi. Lalu jika tidak, ya buat pointer, ya, buat pointer to node temp. Jadi di sini ya, saya punya temp, ada temp di sini. Lalu lakukan looping pada temp untuk mendapatkan node terakhir. Berarti kan dilakukan looping ya sampai dengan next-nya 0. Ketika ketemu di sini terakhir, ya ketika ketemu di sini terakhir, maka ya ubah next address node temp ke node baru. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penambahan elemen di belakang. Nah, implementasi dalam bahasa C atau C++, ya ini sama saja. Yang di bagian N, ya kurang lebih
codingnya seperti ini ya. Jadi di sini dia akan struct node, new node, di sini ada malloc ya. Saya lanjutkan codingnya di sini jika dia tidak kosong ya, tidak kosong, new data x, new data null ya, berarti ini pengisian datanya. Ya, kita bikin datanya. Lalu coding new data dan ini kan ada dua ya. Ini kan ada sama. Nah, ini juga ada sama. Nah, ini kan ada sama. Ini dipindah keluar. Dipindah ke coding di bagian sini boleh ya. Ditaruh di situ boleh. Ya, taruh di situ boleh biar ini tidak double. Ya, jadi kalau dia tidak kosong atau mungkin saya jelaskan yang else dulu. Jadi misalnya di sini ada first ya, saya jelaskan ulang. Ya, di sini ada first atau head. Ya. Headnya masih 0. Terus di sini saya bikin ada satu elemen. Ya kan, satu elemen. Alamatnya misalnya 100 gitu aja ya, ini 1, ini 0 gitu aja. Nah, kalau dia kosong, kalau list empty, berarti kan dia masuk ke else. Masuk ke sini ya, masuk ke else ini. Nah, maka head sama dengan new. Jika tidak, saya punya satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin temp. Ya, kita bikin temp. Tempnya ada di mana? Nih. Dan temp. Sini ada temp, pointer temp. Nah, saya punya temp. Di sini ada T. T sama dengan head. Ya kan? Ketika temp next tidak sama dengan 0. Nah, ini tempnya karena di sini masih 0, berarti tempnya ada di sini. Tetap berhenti di sini. Ya, tetap berhenti, berarti while-nya tidak memenuhi. Karena ini masih satu aja, masih ada satu elemen. Nah, lalu temp next sama dengan new. Berarti di sini kalau ini alamatnya 200, berarti ini dicoret ya, ini jadi 200. Seperti ini dia masuk ke temp next ini, coding yang ini itu implementasi untuk tambah ke belakang. Nah, terus coding yang ini apa ini? Yang ini kalau kita menggunakan dua pointer, jadi ada first atau ada head sama ada last. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya saja. Nah, lalu yang berikutnya, ya di sini penambahan di belakang algoritma yang kedua. Ya, ada beberapa algoritma ya. Jadi di sini ada buat pointer to node, ya head atau first dan last. Ya. Nah, ini. Jadi di sini kita punya dua pointer, punya dua pointer, yang satunya first, yang satunya ya. Terus buat satu node baru, lalu isi dengan data ya, lalu checklist apakah kosong atau tidak ya. Ketika first isinya 0, jika kosong jadikan node ya, jadikan node tersebut menjadi node pertama. Nah, ini node pertama. Isinya 100. Lalu ya, jika tidak, nah cari node lah. Ya, cari node last, lalu ubah next address. Ya, next address node last ke node baru. Nah, node last ini ya, karena bawaan node last di sini maksudnya tidak perlu mencari ya. Node last ini akan berpindah karena di sini tidak dilakukan looping sebetulnya. Tidak ada looping. Ya. Kenapa tidak ada looping? Karena pada saat penambahan elemen di belakang, kelasnya akan berpindah secara otomatis. Jadi dari awal kita sudah punya dua alamat first dan alamat last.
atau alamat head dan alamat tail. Dikatakan seperti itu, mirip-mirip ya. Nah itu karena sudah ada dua, kita tinggal ubah lasnya. Jadi las itu otomatis ada di sini. Tidak perlu dilakukan looping, tidak perlu mencari las. Ya. Nah, posisikan las pada node baru. Nah, jadi proses penambahan khususnya pada saat tambah belakang ya, itu akan mengubah las. Nah, kita lihat codingnya. Ya, di sini ada add-n ya sama struct new node, ini proses malloc. Lalu di sini jika kosong ya, jika kosong. Nah, di sini ada dua ya, ini. Ada las di sini. Kita punya las. Ya, ada head dan ada las. Jadi di sini tadi ada new data x, new data no, ini tinggal kita bikin las sama dengan new. Ya. Kalau ini kosong ya, kalau ini kosong. Jadi saya gambar ulang, saya ulangi ya. Nah, saya bikin dari nol, dia punya head dan punya las. Kalau saya bikin L-nya agak di las. Ini kan sama-sama kosong ya, terus saya bikin data. Bikin node. Ya, bikin node. Lalu dia ada 100. Alamatnya sama-sama 100. Ketika ini headnya kosong, lasnya kosong. Nah, las sama dengan new. Ini new-nya. Lalu las data sama dengan diisi ya. X. Ini diisi 0. Terus headnya ditarik ke sini. Tapi kalau ini sudah ada isinya, berarti tidak kosong. Kita punya data baru. Ini kita isi X, ini kita isi 0. Ya, last next. Jadi di sini sudah ada last yang selalu menempel di sini. Ini tinggal kita coret, kita pindah ke sini. Next-nya pindah ke new. Nah, lalu last next sama dengan new. Ini saya hapus, ada yang salah ini. Nah, ini ya. Terus saya ulangi sedikit. Ya, jadi perintah yang ini ya. Last next sama dengan new. Tarik garis dulu. Ini kan tadinya seperti ini nih. Ya. Lalu last sama dengan new. Ini saya hapus. Nah, ini pindah ke sini. Nah, ini kalau kita sudah punya dua pointer, yaitu head dan last, atau first dan last. Itu. Jadi kalau ada dua pointer, ya nanti silahkan Anda bisa edit, bisa coding ya untuk implementasi dalam bahasa C atau C++. Nah, terus penambahan elemen di depan. Penambahan elemen di depan ini sama-sama ya algoritmanya. Ini kalau head sama dengan 0 ya, buat pointer to node baru isi dengan data. Ya, checklist apakah kosong atau tidak di sini karena headnya masih 0. Ya, headnya masih ke 0, maka jika kosong jadikan node tersebut menjadi node pertama dalam list. Nih, headnya langsung menuju ke situ. Jika tidak, jadi ini sudah ada headnya, sudah punya beberapa list ya. Sebetulnya ini isinya bukan yang NTH, tapi ini sebetulnya first ya. Nah, jika tidak sudah ada itu, lalu ubah next address node baru ya, sama dengan head. Jadi ini ditarik garis ke sini dulu. Lalu yang berikutnya isi head dengan node baru. Nah, digeser. Nah, ini untuk menambahkan elemen di depan. Codingnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi new data X-nya, terus new data next-nya saya taruh di sini. Ya.
Lalu if head tidak sama dengan 0, maka new next head. New next sama dengan head. Ya, head sama dengan new. Nah, itu aja sih codingnya. Ya. Ini coding seperti ini khusus untuk satu baris ya. Ini khusus untuk satu baris. Jadi if-nya cuma satu. Dia hanya berlaku untuk satu. Ya, ini dilihat codingnya ini cuma satu baris. Kalau satu baris tidak harus pakai kurung kurawal. Ya, langsung tulis di sampingnya, tidak wajib menggunakan kurung kurawal. Jadi ya, ini codingnya bisa dilihat saya punya head. Ini ada head ya. Head, terus kita bikin malloc. Gambar ulang ya. Ini ada X, ada 0. Kita isi apakah head tidak sama dengan 0? Karena headnya sama dengan 0, berarti langsung aja head sama dengan new. Terus kita punya lagi satu lagi di sini. Ya. Apakah head tidak sama dengan 0? Ya. Maka new next. Ya. New next sama dengan head. Tarik ke sini. Ya. Head sama dengan new. Ini dihapus. Hapus. Terus ini ke sini. Jadi ini yang elemen pertama, ya. Ini elemen kedua. Itu aja. Ya. Ini saya gambarnya terbalik karena memang posisi dalam memori itu tidak selalu sekuen. Itu ya. Lalu yang berikutnya, penambahan elemen di tengah. Fungsi ini menggunakan dua parameter, ya, data elemen dan nomor urut. Jadi penambahan elemen di tengah itu bisa macam-macam ya. Kita mau masukkan berdasarkan nomor urutnya, bisa. Mau masukkan berdasarkan alamatnya, bisa. Ya, mencari alamat dulu baru kalau disesuaikan dengan alamatnya itu juga bisa. Nah, kalau yang di sini saya kasih contoh yang simple, ya, berdasarkan nomor urut. Nanti mungkin kalau di ADT tidak ada, ya, yang di ADT tidak menggunakan nomor urut, nanti kita bikin sendiri. Algoritmanya kurang lebih seperti ini. Buat satu node baru, ya, lalu isi dengan data. Nah, cek nomor urut, ya, cek nomor urut di mana elemen ingin ditambah. Jika nomor urut sama dengan 1, berarti ini kan sama saja elemen pertama. Isi next address node baru tersebut dengan head. Lalu posisikan head menuju node baru. Jika tidak, cek dulu apakah list kosong atau tidak. Jika tidak kosong, buat node temp untuk melooping sampai dengan nomor urut yang diinginkan -2. Beri nilai next address ke node baru dengan next address node temp. Posisikan next address node temp ke node baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di sini ya. Ini contoh looping berdasarkan bisa tambah tengah sebetulnya. Tambah tengah, tambah belakang, tambah depan. Jadi ini insert berdasarkan nomor urut atau berdasarkan indeks, boleh dikatakan seperti itu ya. Tapi kalau list boleh dikatakan indeksnya mulai dari 1 ya, tidak ada indeks dari 0. Berbeda kalau dalam bahasa C ya, berbeda dengan Python. Ya, karena kita bikin sendiri, dia mulai dari 1 kan, otomatis. Nah, di sini misalnya saya punya Nah, di sini saya punya head. Ya, saya punya head.
Terus saya punya headnya ini variabel global ya, jadi headnya sudah ada. Terus kita bikin new data, ini satu, misalnya seperti itu. Nah, boleh dikatakan kalau NTH-nya ini isinya satu, kita isi NTH-nya ini isinya satu. Ya, jika ini isinya satu, maka new next sama dengan head. Karena headnya masih kosong, berarti kita isi dengan kosong, 0. Head sama dengan new. Kalau ini alamatnya 100, ya, kalau ini alamatnya 100, berarti kita isi dengan 100. Ini kalau posisi pertama. Nah, terus yang berikutnya, kalau tidak, ya, kalau dia tidak posisi pertama, ya, kalau tidak posisi pertama, berarti kan dia posisi yang keberapa kan? Ya, dia posisi yang keberapa. Nah, di sini dia akan lakukan proses. Ini sebetulnya coding ini mungkin akan ada errornya. Nanti kalau kamu coba coding yang ada di sini, ini akan ada error. Ya, bisa jadi akan ada error. Ya, nanti silahkan kalian coba, khususnya yang ada di sininya. Nah, ini saya gambar ulang ya tadi ya. Di sini ada head, terus di sini ada ada beberapa elemen. Tinggal elemennya ada berapa nanti. Kalau elemennya banyak sih tidak masalah, tapi kalau elemennya masih sedikit jadi masalah. Tuh ya. Ini saya isi 1, 2, 3. Ini nil. Ya, lebih seperti ini. Nah, sekarang saya mau bikin satu node lagi, satu node baru, saya taruh di sini. Ini saya isi 4. Nah, NTH sama dengan 3. Saya isi 3 ya, contohnya 3. Nah, bentar, itu ada yang salah. 4, ini nil ya, ini new. Ini kan new. Nah, sekarang kita akan lakukan penyisipan di tengah. Ya. Letakkan ini pada urutan ketiga. Berarti nanti posisinya akan ada di sini. Posisinya akan ada di sini. Nah, kita lakukan for dari I sama dengan 0. I lebih kecil dari NTH minus 2. Ya, karena ini mulainya dari 0, kita lakukan minus 2, I plus plus. Karena NTH-nya 3, I-nya 0, kita mulai dari 0. Apakah 0? 3 dikurangi 2 ya. 3 dikurangi 2 kan 1. Ya. Ini saya punya temp. Ya, punya temp. Tempnya awalnya sama dengan head. Ya. Karena 0 lebih kecil dari 1 ya. 3 dikurangi 2 itu 1. Maka temp sama dengan temp next. Red, ini pindah ke sini. Nah, I-nya kan ditambah. I-nya sekarang 1. 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Karena 1 tidak lebih kecil dari 1, maka new next sama dengan temp next. New next sama dengan temp next. Nah, kita isi temp next-nya kan ke sini. Nah, ini kan temp next isinya ke sini. Temp next sama dengan new. Temp next sama dengan new. Berarti ini kita coret. Atau saya tulis dulu. Nah, temp next sama dengan. Ini kita hapus. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, temp next sama dengan. Jadi dia akan
terdapat pada urutan yang ketiga. Ya. Jika tidak, jadi kalau else di sini dia akan mengecek ya. Kalau NTH-nya misalnya 1 berarti kan otomatis first. Kalau NTH-nya 2 ya, NTH-nya 2, dia harus dicek dia tidak kosong. Ya. Ya, tidak kosong. Tapi kalau NTH-nya 2 tapi kosong, maka akan muncul printf ini. NTH-nya 3, dia kosong, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi pastikan posisinya itu harus benar. Ya, posisinya harus benar. Jadi coding ini mungkin akan ada bug ya, ketika misalnya isinya itu masih 5, tapi kita ingin letakkan pada indeks ke-10. Nah, bisa jadi itu akan menjadi error. Ya, bisa jadi ya. Nanti silahkan kamu cek apakah itu berhasil atau mungkin masuk ke belakang, paling belakang sendiri. Ya, saya lanjut lagi. Yang berikutnya adalah menghapus elemen linked list. Menghapus elemen di depan, elemen di belakang, dan menghapus elemen di tengah atau pada urutan tertentu. Ya. Jadi di sini untuk algoritma penghapusan elemen di depan, kita cek. Buat satu pointer to node dengan nama temp, ya, dan beri nilai yang sama dengan head. Jadi posisinya sama dengan head. Ya, sama dengan head, kurang lebih seperti ini. Lalu checklist apakah kosong atau tidak. Jika kosong, ya, berikan peringatan bahwa list masih kosong dan tidak ada yang bisa dihapus. Tuh ya, jadi notif pakai printf atau pakai cout. Jika tidak, ya di sini ubah nilai head dengan nilai time next. Ya. Lalu hapus memori yang diacu pada tab. Ya, jadi bisa dilihat seperti ini ya. Diubah nilai temp. Jadi headnya kan awalnya di sini nih. Headnya awalnya di sini. Ya kan diubah menjadi time next. Berarti kan pindah ke sini. Lalu hapus memori yang diacu pada tab. Itu aja. Nah, lalu di sini bisa dilihat ya untuk penghapusan. Ya, jadi di sini ada struct node temp sama dengan head. Dia saya gambar lagi lah biar kalian lebih jelas. Nah, ini ya gambarnya jelek nih apa-apa ya. Nih head sini saya punya temp, menunjuk ke sini. Jika tidak kosong, head sama dengan time next. Time next-nya kan ini ya. Berarti head-nya dicoret. Time next berarti dia akan pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Lalu atau head sama dengan head next boleh. Jadi temp yang ada di sini, temp ini boleh diganti dengan head. Lalu di sini perintah free temp itu untuk membebaskan memori yang ada di sini. Ini untuk melakukan free dihapus. Nah, silahkan nanti untuk latihan ya kombinasikan semua program di atas, berikan menu untuk node di depan, di tengah, di belakang, menghapus node di depan, di tengah, dan di belakang. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya,
Nah, itu untuk menghapus note di depan. Ya, nanti silahkan kalian, saya tadi sudah kasih contoh untuk menghapus note di depan. Coba pikirkan ya untuk menghapus note yang ada di tengah maupun yang ada di belakang. Mungkin yang di tengah nanti dulu lah ya. Yang penting yang di belakang dulu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini ya. Untuk selanjutnya, jika nanti ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan di Google Meet ya. Terima kasih dan selamat belajar.